Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jemaah sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum khutbah dimulai ada beberapa buah pengumuman. Yang pertama, demi kesempurnaan salat Jumat kita pada siang hari ini, dimohon untuk para jamaah yang telah hadir untuk mengisi soft di depannya yang masih kosong. Dan yang kedua, untuk bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi handphone untuk dinonaktifkan. Dan yang ketiga, saat khotib sedang berkhutbah, diam dan dengarkan. Yang selanjutnya, laporan keuangan Masjid Nurul Falah pada hari ini Jumat 8 Sya'ban 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Februari 2025 Masehi. Untuk kotak penerimaan kotak Jumat minggu yang lalu sebesar Rp1.031.000. Kotak infak listrik dan PDAM Rp2.614.000. Infak dari Bapak Ahmadun Rp150.000. Adapun saldo kas minggu yang lalu sebesar Rp19.519.000. Total jumlah penerimaan menjadi Rp23.314.000. Untuk pengeluaran snack pengajian Ahad pagi Rp350.000. Snack Jumat Barokah Rp200.000. Snack transport 4 kali Jumat Rp600.000. Transport narasumber Rp500.000. Bisyarah Rp250.000. Listrik bulan Februari Rp1.030.000. Honor marbot Rp1.250.000. Tagihan PDAM Rp110.000. Pemulasaran jenazah warga RT 11 RW 14 Rp1.250.000. PHBI peringatan Isra Mi'raj Rp4.400.000. Pembersih alat dan pewangi Rp150.000 dan 6 dus air rebat Rp126.000. Adapun total jumlah pengeluaran Rp10.216.000. Adapun total saldo kas minggu ini sebesar Rp13.098.000. Mengetahui pengurus Masjid Nurul Falah, Ketua Bapak Ali Al-Fatah MPD, Bendahara Bapak Agus Isrofan SE. Dan selanjutnya untuk bertindak sebagai imam dan khotib pada Jumat kali ini, beliau yang terhormat Al-Ustaz Haji Ma'arif Sya'bani LC. Marilah kita bersama-sama mengirimkan doa Fatihah untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan mudah-mudahan kita yang berada di tempat ini akan selalu diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah pemberitahuan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah a'azzani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Kita masih merasakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tiada henti-hentinya. Mudah-mudahan kita semua mampu memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut dengan baik dalam ketaatan dan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minadz zulumati ilan nur. Teriring doa, mudah-mudahan kelak di akhirat kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi khususnya
dan umumnya kepada hadirin sekalian sidang Jumat yang berbahagia, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jangan sampai setiap Jumat yang kita lalui hanya sebagai Jumat rutinitas saja, tapi betul-betul Jumat yang penuh dengan peningkatan takwa dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah kali ini, khatib juga berdoa, mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, Masjid Cahaya Kemenangan Nurul Falah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bulan ini kita masih berada di bulan Sya'ban, di mana setelah bulan Sya'ban akan datang bulan Ramadan. Ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Di antara peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ketahui adalah yang pertama, perpindahan arah kiblat, tahwil al-qiblah. Di mana tahwil al-qiblah ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika sudah hijrah dari Makkah menuju Madinah. Setibanya beliau di Madinah, kurang lebih 16 bulan beliau berada di Madinah, tepat di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam perpindahan arah kiblat, di mana awal kiblat pertama adalah Baitul Maqdis yang ada di Palestina berubah menjadi ke arah Ka'bah yang ada di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Ketahuilah ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang berbahagia, tahwil al-qiblah ini, perpindahan arah kiblat ini terjadi di bulan Sya'ban. Dan di sini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Kisahnya bermula ketika Nabi Muhammad SAW sering menghadap ke arah langit, menengadahkan wajahnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipindahkan arah kiblatnya dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sering kami melihat wajahmu wahai Muhammad, engkau tengadahkan ke langit, menandakan engkau ingin perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka saat ini palingkanlah wajahmu, arahkanlah wajahmu, kiblatmu menuju Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum, dan dimanapun kalian berada. Di sini khitabnya adalah Nabi Muhammad SAW dan juga kita sebagai umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun kita berada, ketika kita ingin menunaikan ibadah salat, arahkan wajah kita, kiblat kita ke Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Ceritanya ketika Nabi Muhammad SAW menengadahkan wajahnya ke langit terus menerus, beliau ternyata mengucapkan atau mengatakan kepada malaikat Jibril alaihi salam, wadittu ayyasrifallahu wajhi an qiblatil yahud. Wahai malaikat Jibril, sungguh aku ingin Allah Subhanahu wa taala memalingkan wajahku dari kiblatnya orang-orang Yahudi. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ana abdun. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya sebagai hamba biasa. Malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sifati la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat, membantah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu patuh. Tapi di hadapan Nabi kita Muhammad SAW, dia merendahkan diri serendah-rendahnya, menunjukkan kemuliaan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mengatakan, innama ana abdun fad'u rabbak.
Berdoalah kepada Rabbmu wahai Muhammad, was'alhu, mintalah agar dipindahkan arah kiblatnya dari Baitul Maqdis yang ada di Palestina menuju Ka'bah di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Maka singkat cerita kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tadi yang sudah khatib bacakan di awal. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Ternyata perpindahan arah kiblat ini yang terjadi di bulan Sya'ban, banyak sekali omongan-omongan dari orang-orang yang kala itu hidup, dari orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan khalafa qiblatal anbiya qablahu, Muhammad telah menyelisihi kiblatnya para nabi terdahulu. Walau kana nabiyan, kalau seandainya Muhammad benar-benar seorang nabi, lakana yusalli ila qiblatil anbiya, maka sungguh dia seharusnya salat menghadap kiblatnya para nabi terdahulu, yaitu di Baitul Maqdis. Setelah pindah, orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu. Termasuk orang-orang munafik, zahirnya muslim tapi dia hatinya kufur. Mereka mengatakan, ma yadri Muhammad aina yatawajjah. Tidak jelas ini Muhammad kemana wajahnya, kiblatnya akan diarahkan. Awalnya menghadap Baitul Maqdis ke Palestina, sekarang berubah menjadi ke Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. In kanatil ula haqqan, kalau seandainya kiblat yang pertama benar, faqad tarakaha, sungguh Muhammad telah meninggalkan kebenaran. Wa in kanatis saniyah hiyal haqq, apabila kiblat yang kedua yang benar, faqad kana ala batil, sungguh Muhammad dahulu berada di atas kebatilan. Ini orang sekarang menyebutnya nyinyiran, tidak suka dengan keputusan yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini terjadi di diri orang-orang munafik, wal'iyadzubillah. Adapun orang-orang mukmin, tidak ada kata yang terucap dari lisan mereka kecuali sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ketika Allah memerintahkan kiblatnya berpindah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, mereka taat dan mereka menghadapkan wajahnya ke arah kiblat yang ada di Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah di Masjidil Haram. Ini terjadi di bulan Sya'ban, masyaallah muslimin. Maka perlu kita ketahui peristiwa-peristiwa penting, di antaranya adalah tahwil al-qiblah ini. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, di antara peristiwa penting yang perlu kita ketahui terjadi di bulan Sya'ban pada zaman Nabi Muhammad SAW yang lain, di khutbah yang kedua ini khatib menyampaikan, adalah munculnya kewajiban syariat puasa Ramadan. Jadi perlu kita ketahui munculnya kewajiban syariat puasa Ramadan yang akan kita kerjakan bulan depan, insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan suci Ramadan, amin ya rabbal alamin. Awal mulanya muncul di bulan Sya'ban, tahun kedua, sama seperti pensyariatan perpindahan arah kiblat di bulan Sya'ban, maka pensyariatan wajibnya puasa Ramadan juga di bulan Sya'ban, di tahun kedua setelah Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah. Disitulah kemudian Allah menurunkan firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuan puasa nanti yang akan kita kerjakan, masyaallah muslimin, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana wasiat setiap khutbah, setiap para khatib yang menyampaikan di mimbar-mimbar khutbahnya, agar kita senantiasa meningkatkan takwa,
Maka mudah-mudahan ketika kita disampaikan ke bulan suci Ramadan untuk mengerjakan puasa Ramadan di dalamnya, benar-benar kita mengerjakan puasa Ramadan tersebut dengan maksimal dan ibadah di dalamnya dengan maksimal, sehingga kita keluar dari bulan suci Ramadan kita mencapai predikat muttaqin sebagaimana tujuan utama yang Allah Subhanahu wa taala canangkan. Maka khatib mengajak pada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para hadirin sekalian agar kita mempersiapkan apa yang harus kita siapkan untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita semuanya ke bulan suci Ramadan dan maksimalkan ibadah di dalamnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nashhaduka annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ahmi hawzatad din ya rabbal alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.